Yusuf Official bukan hanya sekedar channel, tapi komunitas di mana kita semua bisa saling berbagi kebahagiaan dan aktivitas. Jangan ragu untuk berinteraksi, berikan komentar, like, share, dan bergabung atau berlangganan dalam perbincangan seru bersama kami. Film dibuka dengan memperkenalkan sosok pemeran utama kita, yang bernama Rohan, yang merupakan seorang pria tunanetra, yang hidup sendiri, namun ia tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan semua pekerjaan rumah. Rohan pun mendapat telepon dari seorang wanita bernama Nyonya Mukherjee, yang akan memperkenalkan dan menjodohkannya dengan seorang gadis. Saat keluar rumah tampak Rohan yang memiliki kelebihan dengan indera penciuman dan pendengarannya, dan itu terlihat ketika ia membetulkan sepeda milik seorang anak tetangganya, lalu mengendarainya. Bahkan ia mampu mengenali seorang pria yang mendekatinya hanya dari aromanya saja. Sally Body Rohan dan temannya Jafar pun tiba. Di lokasi pertemuan dengan si gadis yang bernama Supriya, yang ternyata juga memiliki kondisi yang sama dengan Rohan. Rohan pun memulai percakapan dengan mengatakan bahwa Jafar sudah banyak bercerita tentangnya, di mana Supriya juga mengatakan hal yang sama, lalu lanjut mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk menikah, karena ia telah bekerja dan hidupnya tidak bergantung pada siapapun. Ia juga berpendapat bahwa kegelapan tak akan bisa menciptakan cahaya. Siapkan tisu guys. Film ini sangat sedih. Nangis aku nulisnya, karena gak kuat dengan kisah mereka ini. Kaabil adalah sebuah film cerita seru kejahatan berbahasa Hindi India tahun 2017. Harapan Sanjay Gupta. Film tersebut dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Yami Gautam. Film Kaabil menyajikan kisah romantis yang berubah menjadi thriller karena dendam seseorang atas penculikan dan pemerkosaan kekasihnya. Kaabil adalah garapan Rumah, yang patut Anda tonton sebagai penggemar Bollywood. Film ini menyajikan kisah yang seru dan akting yang memukau dari para pemain filmnya. Kaabil menampilkan Hrithik Roshan dan Yami Gautam yang akan berperan sebagai sepasang suami istri. Awal cerita, pelayar akan menduga bahwa film ini adalah film drama yang penuh dengan kisah romantis dari mereka berdua. Bagaimana tidak? Mereka menjalani hidup bahagia dan tawa walaupun mengalami kebutaan sejak lahir. Namun seiring cerita berjalan, semuanya berubah menjadi kisah yang kelam. Di sebuah kafe, duduk dua orang pemuda-pemudi yang bercerita tentang gigitan cinta yang ranum kemerah-merahan, sambil tersenyum malu-malu. Keduanya adalah Rohan dan Supriya. Cerita nakal adalah hal yang sering terjadi di kalangan anak muda, tentunya merupakan momok bagi orang tua di zaman sekarang. Rohan dan Supriya bukan mengajarkan kita tentang gigitan cinta yang ranum itu, namun mengajarkan kita bagaimana seorang tunawisma pun bisa menikmati warna-warni dunia. Setidaknya mata mereka tak bisa melihat, namun mereka memiliki pikiran dan mata hati yang mampu menggambar warna. Cerita tentang gigitan cinta pada paragraf pertama di atas adalah salah satu scene dalam film garapan Sanjay Gupta yang dibintangi oleh Hrithik Roshan sebagai Rohan dan Yami Gautam sebagai Supriya pada film yang berjudul Kaabil. Rohan dan Supriya adalah penderita tunanetra yang saling jatuh hati dan memutuskan untuk hidup bersama dan berumah tangga. Rohan bekerja sebagai pengisi suara pada sebuah stasiun yang menyiarkan film kartun, sementara Supriya bekerja di sebuah LSM. Ketika seorang telah berbicara tentang pasangan, hidup yang sesungguhnya tengah dimulai. Menghidupi istri,
anak dan memikirkan masa depan keluarga, juga kehidupan hari tua. Hal ini lumrah terjadi pada kebanyakan orang, namun beda hal jika terjadi pada penderita tunanetra, tentunya harus memiliki keberanian yang tak sedikit. Kehidupan mereka bagai bunga-bunga yang berwarna-warni, namun semuanya berubah ketika dua orang preman lokal Amit Selar dan Wasim datang memperkosa Supriya. Amit Selar adalah adik dari Madafrau Selar, seorang politisi terkenal. Rohan dan Supriya berniat melapor pada polisi ketika dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melakukan visum. Mereka dicegat oleh anak buah Madafrau Selar lalu disekap, dipaksa mengurungkan niat untuk menempuh jalur hukum karena akan mengganggu citra dari Madafrau Selar. Kemudian mereka dibuang di pinggiran kota, namun ketika mereka melakukan visum dan melapor kasus ini pada kepolisian, hasil visum itu tak lagi positif. Polisi menolak laporan mereka, rumah tangga mereka terancam di ujung tanduk. Membuat bunga-bunga dalam kehidupan rumah tangga Rohan dan Supriya layu dan semua warna-warna memudar. Namun, sebagai manusia biasa, kejatuhan adalah hal mutlak. Ketika Rohan bangkit dan hendak memperbaiki kembali rumah tangganya, Supriya sudah tak bernyawa, menggantung diri. Supriya meninggalkan surat yang menceritakan kronologis kematiannya karena diperkosa kali kedua oleh Amit dan Wasim. Rohan tak memiliki daya sebab polisi setempat adalah kaki tangan dari Madafrau Selar. Rohan mencoba sekuat tenaga untuk menuntut keadilan. Akankah ia temukan? Ataukah dia akan melakukan balas dendam? Dan apakah bisa seorang tunanetra bisa membalas dendam? Sebelum masuk pada ending film ini, kita bahas beberapa hal berikut. Hal seperti ini bukan hanya di dunia fiksi, namun terjadi di dunia nyata antara polisi dan politisi yang berselingkuh dan mengorbankan rakyat kecil. Akhirnya keadilan hanya berlaku pada yang berkuasa dan menindas yang kecil. Hehe. Semoga tidak ada ya di sini. Mendengar hal itu, Rohan pun mengatakan jika ada seseorang dalam kegelapan, maka kegelapan itu pun akan berkurang dan lalu mereka pun pergi, menyaksikan sebuah perayaan, yang di situ terdapat seorang pria, bernama Amit, yang terpana melihat kecantikan Supriya sebelum berpisah. Mereka pun memutuskan untuk bertemu kembali, di tempat Supriya bekerja, sebagai seorang pemain piano, dalam sebuah sesi latihan dansa. Keesokan harinya, Rohan pun tiba di tempat tersebut, dan Rohan langsung mengajak Supriya untuk berdansa. Supriya yang awalnya agak ragu pun, akhirnya menyanggupinya, lalu mereka pun menyanyi dan menari, dengan gerakan-gerakan yang indah yang membuat orang-orang di sana kagum melihatnya. Lalu perlahan muncul benih-benih cinta di antara mereka. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah mall, di mana Rohan akan membelikan sepatu berhak tinggi untuk Supriya, agar ia bisa mendengar langkah kaki Supriya, meskipun jaraknya cukup jauh. Lalu terjadi sebuah insiden kecil, saat mereka tak sengaja terpisah akibat kerumunan orang-orang, yang sedang dibuat riuh, karena kehadiran seorang artis terkenal. Rohan pun berinisiatif untuk naik ke atas panggung, dan meminta tolong kepada artis tersebut untuk meminjamkannya mikrofon. Lalu Rohan memanggil nama Supriya agar ia berjalan ke arah panggung tersebut. Perlahan Supriya pun mendekat di mana Rohan menyadarinya dari ketukan suara langkah kaki Supriya, dengan sepatu barunya. Mereka pun pergi, Rohan sambil memegang tangan Supriya dengan erat. Sejak kejadian itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Rohan pun memperlihatkan sebuah apartemen yang sedang dibangun kepada Supriya, yang akan menjadi tempat tinggal mereka, dan anak-anak mereka kelak. Lalu mereka pun bernyanyi, dan melaksanakan pernikahan. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita sehingga siapapun pasti tahu cinta kita, sejati beralih ke seorang pemuda bernama Wasim, di mana sang ayah yang terlihat jengkel, karena Wasim yang seorang pengangguran. Lalu Wasim pun pergi bersama Emi. Di saat yang sama,
Rohan dan Supriya yang baru selesai melangsungkan pernikahan pun terlihat sangat bahagia, dan mereka pun setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwa pekerjaan Rohan adalah sebagai seorang duber yang menjadi pengisi suara untuk film. Menyaksikan kartun di televisi India, Rohan pun bisa menirukan suara dari semua karakter, sekaligus yang membuat dua orang kreator ini sangat terpukau. Rohan pun menjahili Supriya ketika menelpon dengan menirukan suara Amitabh Bachchan, sang aktor legendaris, yang membuat Supriya sangat gembira. Malam harinya, mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Di perjalanan pulang terjadi insiden, saat Hamid dan Wasim yang sedang mabuk tiba-tiba datang dan mengganggu mereka. Sampai ketika mereka akan menyentuh Supriya, seketika hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Lalu Supriya pun berteriak yang membuat para tetangganya keluar, namun Wahid dan Hashim sudah kabur. Keesokan harinya, ketika Rohan pergi bekerja, Supriya yang sendirian di rumah terkejut ketika menyadari Amit dan Wasim yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya. Mereka pun menyekap mulutnya dan mengikatnya di ranjang, lalu secara bergantian mereka memperkosa Supriya. Saat Rohan pulang, betapa terkejutnya ia tatkala menemukan istrinya yang dalam keadaan terikat, serta rambut dan pakaian yang acak-acakan. Rohan pun segera melaporkan kejadian ini ke polisi, namun mereka menyatakan tidak bisa menangkap Amit begitu saja, hanya berdasarkan pengakuan Supriya yang hanya mengenali suaranya tanpa melihat pelakunya. Polisi itu pun menjelaskan, dibutuhkan hasil laporan medis dalam 24 jam untuk membuktikan kalau Amitlah pelakunya. Mereka pun segera menuju ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Namun saat di perjalanan tiba-tiba muncul sebuah mobil yang kemudian membawa dan menyekap mereka di sebuah gudang yang kosong. Lalu datanglah seorang pria berbadan besar yang kemudian menyuruh Rohan untuk membatalkan laporan ini dan mengancam akan membunuh mereka jika masih berkeinginan memperpanjang kasus tersebut. Keesokan harinya, mereka pun dibuang di pinggir laut yang tentu saja semua bukti pemerkosaan akan terhapus dan terbawa oleh air. Dan benar saja setelah tiba di kantor polisi, laporan mereka pun dianggap tidak valid karena mereka datang setelah 30 jam dan hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan pada Supriya. Hal itu pun tentu membuat Rohan geram, namun di sini Supriya mengatakan, setelah semua yang mereka alami, ia tidak ingin menambah masalah lain, karena yang mereka butuhkan saat ini hanyalah kedamaian. Setelah kejadian itu, mereka pun menjadi pribadi yang pendiam, di mana saat Supriya yang berpikir kalau saat ini Rohan merasa jijik dengannya, karena sudah tidak suci lagi, Supriya pun mengatakan, jika kau tidak lagi ingin tinggal denganku maka pergilah, agar mereka nampak tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya, karena peristiwa yang mereka alami. Lalu saat Rohan pulang ke rumah, dan berniat meminta maaf pada istrinya atas sikapnya, belakangan ini tiba-tiba Rohan pun terkejut, dan sangat terpukul, melihat istrinya tewas, gantung diri, yang membuatnya sangat merasa kehilangan satu-satunya cinta sejati dalam hidupnya. Di bawah batu nisan kini, kau telah sandarkan kasih sayang kamu, begitu dalam, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Saat masih bergabung, datanglah kakak dari Amit yang merupakan seorang politisi bernama Selar. Selar datang untuk menyampaikan bela sungkawa, sekaligus mengancam Rohan untuk jangan lagi mengungkit masalah ini, apalagi menceritakan pada media.
Karena akan merusak citra nama baiknya sebagai seorang anggota legislatif, keluarga setelah kepergian Selar, Rohan pun teringat 2 buah jam tangan, dan selembar kertas, yang sempat ia duduki. Saat menemukan Supriya tewas, dia pun segera mencarinya, dan menemukan kertas itu di bawah tempat tidur. Kertas tersebut ternyata adalah surat yang ditulis oleh Supriya, dengan tulisan Braille sesaat sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, di mana dalam tulisan tersebut, Supriya pun menjelaskan alasan kenapa dia nekat melakukan bunuh diri, di mana saat Rohan berangkat kerja, Amit dan Wasim ternyata kembali ke rumah, untuk memperkosa Supriya lagi. Setelah tahu bahwa, polisi tidak akan menanggapi tuntutan dari seorang tunanetra, Amit pun mengatakan, mereka akan datang dan memperkosa Supriya, kapanpun mereka mau, tanpa harus khawatir akan ditangkap. Adalah alasan itulah yang mendasari Supriya untuk bunuh diri, karena dia tidak ingin membuat Rohan menderita, dan menjadi aib bagi keluarga mereka. Rohan pun pergi ke kantor polisi, untuk menemui Inspektur Chobe, namun ia justru dihandle oleh seorang polisi bernama Sanjay, yang berlaku tidak sopan. Sanjay malah bertindak kasar, dan mengatakan bahwa Rohan hanyalah seorang pria tunanetra, yang mencoba untuk mencari simpati, dengan memanfaatkan kekurangannya, bersedia menemui Rohan. Dan di sini Rohan mengatakan bahwa Hamid dan Wasim datang untuk kedua kalinya, dan kembali memperkosa istrinya, yang membuat istrinya memutuskan untuk bunuh diri. Namun Rohan ternyata ke sana bukan untuk membuat laporan lagi, melainkan hanya ingin mengetahui reaksi dari kepolisian. Lalu Rohan pun mengatakan bahwa ia akan mencari keadilannya sendiri, dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk istrinya. Inspektur Kobe pun memperingatkan Rohan, bila kau berencana ingin balas dendam, maka bersiaplah berhadapan dengan hukum, di mana Rohan pun lalu berkata, siapa yang tak ingin balas dendam Pak, namun aku buta, apa yang bisa aku lakukan? Berpindah ke kediamannya, Selar. Di sini terlihat polisi Sanjay yang ada di sana, dan ternyata adalah bawahannya Selar. Di sini Selar pun memperkenalkan Amit kepada Sanjay, yang dimana ia mengaku sangat dibuat pusing, dan stres karena kenakalannya, dan pada akhirnya Rohan pun benar-benar akan melaksanakan balas dendamnya. Di mana saat ia tiba di markasnya Amit dan Wasim, ia pun mempelajari dan menghafal tata letak ruangan tersebut, dan dengan alat perekam, Rohan merekam suara Amit dan Wasim. Setelah itu dia juga merekam suara Selar, yang sedang berpidato di depan umum, yang akan ia gunakan dalam misi balas dendamnya. Pertama Rohan meniru suara Selar, lalu menyuruh Sanjay untuk menangkap Wasim, dengan alasan telah mabuk-mabukan, dan membuat onar di wilayah mereka. Kedua, Rohan pun berperan sebagai Amit, dan menelepon Lukna adiknya Wasim, untuk mengajaknya push rank, di mana sang ayah yang mendengarnya pun sangat dibuat emosi, dan langsung pergi untuk memberi Amit pelajaran. Lalu Rohan pun kembali menjadi Amit, dan menelepon Lukna untuk bertemu dengannya secara langsung, dengan alasan ingin meminta maaf atas ucapannya kemarin. Di saat yang sama Rohan juga menjadi Lukna, dan menghubungi Amit dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Amit, dan ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Dan terakhir untuk membuat suasana semakin memanas, Rohan pun menjadi Tuan Selar, dan menghubungi ayah Lukna, dan mengatakan bahwa ia bersedia memberikan berapapun, agar putrinya mau push rank dengan Amit, karena Amit memang sudah kebelet. Gitu Amit dan Luna pun akhirnya bertemu. Namun mereka berdua pun merasa bingung, karena merasa tidak pernah mengatakan apapun seperti yang ada di telepon. Di saat yang sama ayahnya Wasim pun tiba dengan kemurkaannya, dan langsung menyerang Amit dengan pisau di tangannya. Tetapi di sini, justru ayah Wasimlah yang tertusuk pisau yang menyebabkan ia jatuh dari ketinggian. Dan sekarang Sanjay pun mendatangi rumah Selar untuk menangkap Amit atas laporan penganiayaan, di mana Selar yang emosi pun menyuruh Sanjay untuk membawa Wasim ke hadapannya. Namun di sini Sanjay pun melongo dan bingung, lalu mengatakan, Pak, bukannya Bapak yang menyuruh saya untuk menangkapnya kemarin? Dan Selar pun menjawab, memangnya kantor polisi itu punyamu, atau punyaku? Sementara itu, Rohan terlihat sedang mengingat kenangan-kenangan indah, saat masih bersama almarhum istrinya. Sedih banget guys, mewek aku nulisnya guys. Lanjut, mengenang jika berkeping-keping jadinya kini. Air mata jatuh bercucuran, penuh harapan denganmu. Kelebihan berantai kuncup di hatiku yang lama kusimpan. Lalu ia pun pergi ke sebuah supermarket, untuk membeli beberapa barang yang diperlukan untuk menjalankan aksinya. Di kediaman Selar, Wasim yang datang pun dimintai Selar untuk jangan memperpanjang masalah Amit dan ayahnya.
lalu mengingatkannya bahwa ialah yang membebaskannya dari tuduhan perkosaan terhadap Supriya tempo hari, dan Selar akan menanggung biaya perobatan ayahnya. Lalu Amit pun menyetujuinya. Lalu Rohan pun berperan sebagai Amit, dan menelepon Wasim untuk mengajaknya bertemu di markas mereka. Wasim pun tiba di lokasi di mana ia dibuat terkejut, ketika melihat Rohanlah yang ada di tempat tersebut, dengan segala persiapan. Rohan pun mematikan lampu yang membuat Wasim sulit melakukan perlawanan. Namun ternyata Wasim menyadari, kalau Rohan bisa membaca gerakannya, karena adanya remah-remah keripik di lantai, lalu perlahan ia pun berjalan, menuju stop kontak, dan berhasil menyalakan lampu kemudian. Namun berkat tekad yang membara, demi membalaskan dendam atas kematian istrinya, Rohan pun bertahan dan mencekik leher si Wasim lalu mengikatnya dengan sebuah tali, dan menjatuhkannya, yang membuat Wasim tewas, layaknya gantung diri. Polisi pun tiba di mana awalnya Inspektur Kobe mengira kalau Rohanlah pelakunya. Namun setelah melihat kondisi dan posisi korban, ia pun berpikir tidak mungkin seorang yang buta untuk melakukan hal ini. Mereka pun menemukan sapu tangan milik Amit di tubuh Wasim. Lalu Cobai pun berkata, pamer lalu berdiskusi di mana mereka menarik kesimpulan kalau Rohan sedang menjalankan rencananya, yang akan berakhir pada selang. Saat pemakaman Wasim, Rohan pun ternyata hadir, lalu menjatuhkan jam tangan milik istrinya, sebagai tanda balas dendamnya. Cobai pun melihat Rohan yang baru pulang dari pemakaman, lalu mendatangi rumahnya, kemudian menghubungkan kasus ini dengan kata-kata Rohan saat di kantor polisi yang saat itu mengatakan ingin balas dendam. Rohan pun berdalih, bahwa saat itu dia sedang dalam keadaan emosi, ditambah lagi bagaimana bisa, orang yang tidak bisa melihat bisa sampai ke tempat itu. Mendengar hal itu Cobai pun memperingatkan Rohan, agar berhati-hati, dan bila sampai terbukti dia terlibat, maka hidupnya akan dalam bahaya, agar laut ke milikku disebut meletus. Rohan pun kembali menjalankan aksinya, di mana kali ini, ia berperan sebagai polisi. Sanjay lalu menelpon Amit dan mengatakan bahwa ia mengetahui siapa pelaku pembunuhan Wasim, namun ia tak bisa memberitahukannya lewat telepon. Mereka pun setuju untuk bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh Amit. Saat tiba di tempat tersebut, Rohan pun menyadari kalau tempat itu adalah tempat di mana ia dan istrinya dulu disekap, dan hal itu membuat rasa amarahnya semakin membara. Lalu Rohan pun bersiap di depan pintu, dengan sebatang besi. Ternyata, lalu Amit pun langsung menghajar Rohan, hingga membuat Rohan tersungkur, dan tak sadarkan diri. Saat kembali tersadar, Rohan pun memfokuskan indera pendengarannya, dan ketika ia sudah mengetahui posisi Amit, Rohan pun menghantamnya dengan sekuat tenaga, hingga membuat Amit pingsan. Saat tersadar, Amit pun menyadari kalau ia dalam kondisi terikat, lalu Rohan pun berkata bahwa dia tak akan membunuhnya secara langsung, karena Amit juga tidak membunuh Supriya secara langsung. Lalu Rohan pun menyalakan sebuah lilin, dan meletakkannya di depan pintu, diikuti dengan membocorkan drum-drum berisi bensin yang ada di gudang tersebut. Lalu ia pun menelpon Selar dengan berperan menjadi Amit, dan mengatakan kalau ia sedang disekap di gudang tempat mereka menculik Rohan dan Supriya dulu. Selar pun segera berangkat dengan niat menyelamatkan adiknya. Saat mendobrak pintu, tiba-tiba, ketika polisi tiba di TKP, Selar pun meminta Coba untuk segera menangkap Rohan. Namun Cobai tidak bisa melakukannya, karena tidak memiliki bukti, ditambah lagi Rohan yang seorang tunanetra. Jelas hal itu akan membuat publik murka, dan menyerang kepolisian. Ketika Rohan sedang mengobati lukanya, datanglah Hamid yang meminta tolong, agar Rohan berperan menjadi ayahnya.
untuk menelpon gurunya dan meminta izin untuk mengurangi tugas sekolahnya. Tanpa disadari muncullah Inspektur Chobei, yang melihat itu, dan akhirnya mengetahui bakat luar biasa yang dimiliki Rohan, yaitu mampu menirukan suara orang lain, dengan nyaris sempurna. Chobei pun berpikir akan memiliki bukti atas keterlibatan Rohan, lalu memerintahkan anak buahnya, untuk mendata semua percakapan telepon, yang dilakukan oleh Rohan, dan memberi waktu 24 jam, sebelum menjadikan Rohan sebagai tersangka. Lalu rumah Rohan pun dijaga ketat oleh pihak kepolisian pun mulai mengumpulkan data, dan menemukan sumber panggilan telepon berasal dari sebuah wartel dekat stasiun. Namun saat Chobei pergi ke sana wartel tersebut sudah tutup, dan akan kembali buka besok pagi. Sementara itu Sanjay yang sedang memimpin penjagaan melihat Jafar, yang sedang berjalan bersama 3 orang wanita bercadar. Merasa curiga, Sanjay pun menyuruh mereka membuka cadarnya. Dan ternyata di sisi lain Chobei pun datang menemui Selar, di mana Chobei yang sudah yakin, kalau besok pagi dia akan berhasil menangkap Rohan beserta bukti-bukti yang konkret. Dia pun bernegosiasi untuk meminta imbalan uang, beserta promosi kenaikan pangkat. Dan tanpa diduga, Chobei pun menemui Rohan di sebuah tempat, di mana ternyata Chobei pun akhirnya mendukung usaha balas dendam Rohan, dan negosiasi dengan Seler tadi sengaja dilakukan untuk memeras Selar. Tube pun bertanya pada Rohan, bagaimana cara ia bisa keluar dari rumah yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang lalu. Dijelaskan, kalau Rohan telah meminta bantuan Jafar, untuk menyewa tukang fogging, atau pengasapan, di mana Rohan kabur dengan memanfaatkan bocah tetangga, tepat saat Sanjay membuka cadar para gadis yang di bawah Jafar tadi. Lalu Rohan pun menelepon Seler dan mengakui kalau dialah yang telah membunuh Amit dan Wasim, lalu meminta Selar untuk datang menemuinya di gedung apartemen, yang dulu akan menjadi tempat tinggal Rohan dan istrinya. Saat Seler tiba terlihat Rohan yang sudah menunggunya dengan santuy. Lalu Seler pun menyuruh ajudannya untuk membunuh Rohan. Seketika Rohan pun berlari dan melompat sejauh mungkin, di mana sang ajudan harus tewas, karena tidak mengetahui kalau lantai yang diinjak adalah sebuah lubang yang rencananya akan dijadikan sebuah lift. Seler pun turun tangan dan mengeluarkan sebuah pistol, lalu menembak Rohan. Namun ternyata Rohan adalah mantan anggota The Matrix, yang bisa menghindari peluru hanya dengan mendengarkan suaranya. Rohan pun bersembunyi di kegelapan, lalu menjatuhkan penyangga kayu yang tepat mengenai Seler. Ketika sedang mengambil beberapa bola besi, untuk dilemparkan tiba-tiba pun berhasil menemukan posisi Rohan lalu menodongkan pistolnya. Namun di sini takut, tidak langsung membunuhnya seperti film-film Wakakak, kebanyakan melainkan terlebih dulu menghajar Rohan sampai di tepi gedung. Rohan yang sedang terdesak, mendapatkan sebuah paku, yang lalu ditancapkan ke tangan Seler yang membuat pistolnya terjatuh. Rohan pun segera mengambil pistol tersebut, dan fokus membidik ke arah Seler. Di tengah ancaman pistol, Seler pun balik dihajar oleh Rohan, sambil menggiringnya ke tepi gedung, di mana terlihat Rohan, yang berniat menjatuhkan diri bersama-sama. Namun Seler menyatakan kalau Rohan tidak bisa membunuhnya karena ini adalah pembunuhan. Namun ternyata Rohan mengaitkan sebuah tali pada tubuhnya lalu menjatuhkan diri bersama dengan celana sebelum melepaskan Seler. Rohan pun mengatakan kalau ini adalah pembunuhan, tapi akan tampak seperti bunuh diri, sama seperti yang dialami istrinya. Setelah misi selesai Chobei pun memuji atas aksi balas dendam Rohan, seolah Amitlah yang membunuh Wasim, lalu Seler pun membunuh Amit adiknya. Setelah itu karena merasa bersalah, Seler pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun Chobei mengatakan kalau setiap kejahatan pasti memiliki celah, di mana ia pun mengambil foto Rohan, lalu kembali ke wartel di dekat stasiun,
dan menanyakan kepada penjaganya tentang Rohan yang sering datang untuk menelepon dengan suara yang berbeda. Ternyata Rohan pun tampak tersenyum setelah menyelesaikan misinya, dan ditemani Supriya yang ada di pikirannya, ia pun menabur abu istrinya dengan tenang. Film pun tamat. Cinta kita melukiskan sejarah, gelarkan cerita penuh cinta, sehingga siapapun pasti tahu cinta kita sejati.